Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak kelas 12 IPS 2. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa Allah. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, terima kasih. Pokoknya semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya anak-anak. Nah, baiklah anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Bu Ai cek presensi dulu ya. Yang tidak masuk siapa hari ini? Ada yang izin? Sekretaris? Sebentar, Bu. Ya? Yang nggak masuk hari ini ada Musa, izin. Musa izin, terus? Ya mungkin sementara itu dulu. Yang selanjutnya nanti menyusul. Ya, yang lain mungkin masih menyusul untuk berusaha bergabung ya di Zoom meeting ini. Nah, anak-anak sambil menunggu yang lain, silakan isi presensi di Google Form yang sudah Bu Ayu share di grup WA ya. Nah, untuk memulai pembelajaran hari ini, agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan memberikan banyak manfaat untuk kita semuanya, mari kita berdoa bersama-sama ya. Minta tolong Mas Asif dipimpin doanya. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa agar diberi ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Nana, adakah yang masih ingat pada pertemuan yang lalu apa sih yang sudah kita pelajari? Siapa yang masih ingat? Saya, Bu. Oke, silakan, Ki Agus. Tentang kebijakan-kebijakan pemerintah Orde Baru kalau nggak salah, Bu. Kalau nggak salah berarti benar ya. Kebijakan-kebijakan pada masa Orde Baru. Bisa sedikit dijelaskan kebijakan yang seperti apa? Mungkin ada teman-teman lain yang membantu menjawab selain Ki Agus. Hamzah, kayaknya mau bicara, Hamzah. Masih ingat salah satu atau salah dua kebijakannya? Itu, Bu. Ya, saya cuma satu mungkin. Turut serta dalam pembentukan ASEAN. Turut serta dalam pembentukan ASEAN. Bagus, itu kebijakan politik luar negeri masa Orde Baru ya. Ada lagi tool yang sudah Bu Ayu share di grup WA. Kalian pelajari tentang berakhirnya Orde Baru. Itu di kegiatan belajar 2 ya. Kemudian kalian simak video berikut. Kalian amati dengan seksama. Kemudian nanti dari video ini silakan ditanyakan jika ada yang belum mengerti atau yang ingin ditanyakan. Begitu ya. DPR MPR. Para mahasiswa memenuhi halaman hingga kubah gedung DPR. Oke, itu tadi video tentang detik-detik berakhirnya masa Orde Baru. Ada yang mau bertanya, Nana? Saya, Bu. Oke, silakan. Asif ya. Mengapa kepercayaan rakyat terhadap pemerintah Orde Baru menurun? Mengapa? Kepercayaan rakyat terhadap pemerintah Orde Baru. Saya izin bertanya, Bu. Oke, silakan, Cantika. Mengapa rakyat Indonesia menuntut Soeharto untuk mundur dari jabatan presiden? Kenapa waktu tahun 2008 mengalami krisis? Sedangkan, maksudnya krisisnya itu nggak cuma di Indonesia. Kan waktu itu tahun 98 ada negara Asia kayak Thailand, Vietnam. Kenapa negara itu terjadi, sedangkan Indonesia yang paling krisis, Bu? Oh, gitu. Jadi kenapa padahal krisis itu tidak hanya melanda Indonesia, tapi juga negara-negara lain. Tapi kenapa kok dampaknya paling besar di Indonesia gitu ya maksudnya ya? Betul. Oke, mantap. Pertanyaannya bagus-bagus. Ada sedikit hal yang perlu saya jelaskan untuk memudahkan kalian berdiskusi. Nah, jadi setelah 32 tahun Orde Baru berdiri,
pada akhirnya juga mengalami kemunduran atau berakhir seperti itu. Ada beberapa faktor penyebab berakhirnya Orde Baru. Yang pertama yaitu karena susunan artikel sejarah. Novel masuk kelompok 5 ya, Novel ya, karena telat. Nah, waktunya 20 menit ya. 20 menit kita asinkronus. Jadi nanti kita kembali lagi ke Zoom 20 menit berikutnya untuk presentasi kelompok. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan untuk kalian berdiskusi bersama kelompoknya masing-masing. Jadi sudah boleh pantau via grup WA, ternyata sudah selesai semuanya ya, karena hasilnya sudah dikumpulkan di grup WA. Oke, siapa yang mau presentasi terlebih dahulu? Kelompok berapa? Oke, kelompok 1, silakan. Bisa share screen sendiri. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang penyebab runtuhnya Orde Baru di bidang ekonomi dan moneter. Silakan, Linda. Penyebab runtuhnya Orde Baru di bidang ekonomi dan moneter. Runtuhnya rezim Orde Baru terjadi di tengah-tengah krisis ekonomi, kerusuhan, dan pertumbuhan darah di jalan-jalan. Krisis Asia yang dimulai di Thailand menghantam Indonesia. Rupiah selama ini berada dalam kisaran 2.500 US dollar. Namun nilai itu segera merosot pada Juli 1997. Pada Agustus 1997, nilai rupiah turun 9%. Bank Indonesia mengaku tidak bisa membendung rupiah terus merosot. Apakah krisis moneter itu? Apakah krisis moneter itu? Pertanyaan dari Naufal untuk kelompok 1. Silakan kelompok 1 dijawab. Krisis moneter itu adalah krisis keuangan yang menerpa beberapa wilayah hampir di seluruh Asia Timur. Bentar, Bu. Merupakan situasi di mana harga aset mengalami penurunan nilai yang tajam, bisnis dan konsumen tidak dapat membayar hutangnya, dan lembaga keuangan mengalami kekurangan likuiditas. Sudah. Ya, itu bagaimana Naufal? Sudah jelas? Krisis adalah sebuah suasana atau keadaan, baik itu seorang, kelompok, organisasi, dan negara di mana keadaannya menjadi teramat sangat buruk dan menyebabkan kerugian dan tidak dapat diperkirakan. Politik adalah sebuah proses pembuatan keputusan oleh pemerintah atau penguasa untuk kepentingan negara dan masyarakat. Kebijakan politik biasanya bisa menguntungkan negara atau masyarakat saja atau bahkan keduanya. Krisis politik ini dapat mengakibatkan rasa tidak percaya masyarakat kepada pemerintah dan juga mengakibatkan bubarnya sebuah organisasi atau negara jika tidak ada langkah yang diambil oleh pemimpinnya untuk mengatasi hal ini. Contoh krisis politik adalah jatuhnya masa Orde Baru 1998. Pada masa ini, pemerintah tidak dapat mengatasi. Silakan, Sarah. Mengapa pada tahun 1997 bisa terjadi kerusuhan seperti konflik antar agama dan etnik yang berbeda? Mengapa pada tahun 1997 terjadi konflik antara agama dan antar etnis? Krisis kepercayaan pada masa Orde Baru disebabkan oleh kebijakan pada masa Orde Baru. Berkuasa dianggap tidak mampu dalam membangun kehidupan politik yang demokratis, menegakkan pelaksanaan hukum dan sistem peradilan, dan pelaksanaan pembangunan ekonomi yang berpihak pada rakyat. Silakan, ada yang mau bertanya? Mengapa terjadi krisis kepercayaan pada masa Orde Baru? Mengapa terjadi krisis kepercayaan pada masa Orde Baru? Silakan dijawab. Kelompok. Adanya krisis kepercayaan pada Orde Baru disebabkan oleh kebijakan yang dinilai tidak mencerminkan nilai-nilai demokrasi, penegakan hukum, serta kesenjangan yang terjadi di masyarakat.
Karena pada masa Orde Baru juga banyak terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oke, mantap sekali ya jawabannya Alena. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, monggo silakan Ki Agus. Kesimpulannya untuk pelajaran hari ini adalah Orde Baru berakhir disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor ekonomi dan krisis moneter, krisis politik, krisis kepercayaan, krisis hukum, dan krisis sosial. Itu, Bu. Oke, gitu ya. Benar sekali yang disampaikan sama Ki Agus. Jadi, berakhirnya Orde Baru itu karena ada beberapa faktor tadi ya, krisis dari krisis ekonomi dan moneter sampai krisis hukum, atau kita bisa menyebutnya sebagai krisis multidimensi. Jadi bukan karena satu aspek saja, tetapi dari berbagai macam aspek. Nah, itu yang menyebabkan Orde Baru mengalami kemunduran. Nah, berakhirnya Orde Baru ditandai dengan lengsernya Soeharto atau pidato mundurnya Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 ya anak-anak. Oke, ada beberapa pertanyaan, ya ini tes lisan, yang bisa menjawab bisa angkat tangan ya. Oke, pertanyaan yang pertama. Pada tahun 1997 itu dilaksanakan pemilu, kemudian partai apakah yang menang pada saat itu? Dan siapa presiden yang dicalonkan? Boleh mengangkat tangan? Anak-anak, setelah hari ini kita mempelajari materi tentang berakhirnya Orde Baru, adakah nilai-nilai atau mungkin refleksi yang bisa kalian sampaikan terkait pembelajaran hari ini bagaimana? Pembelajaran hari ini cukup menyenangkan, banyak manfaat yang diperoleh. Kita jadi tahu bahwa pemerintahan yang terlalu lama dipegang oleh seorang pemimpin tidak baik. Pada akhirnya perlu terjadi perubahan untuk kemakmuran rakyat. Oke, mantap sekali. Terima kasih atas refleksinya ya, benar ya. Jadi meskipun sudah lama memimpin, seorang pemimpin itu tidak cocok ya, atau tidak bagus memimpin pemerintahan dalam waktu yang sangat lama. Meskipun di awal dia memberi banyak keberhasilan, tapi pada akhirnya juga perlu yang dinamakan perubahan seperti itu ya, agar tercapai kemakmuran rakyat. Nah, anak-anak, untuk minggu depan materi kita adalah masa reformasi. Nah, silakan kalian pelajari materi tentang reformasi dan buatlah peta konsepnya di buku tulis masing-masing ya. Minggu depan akan kita bahas bersama. Oke, anak-anak, pembelajaran kita sudah berakhir, waktunya sudah habis. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa akhir majelis. Minta tolong Mas Noval dipimpin. Mas Noval. Yo, monggo Mas Noval dipimpin. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa. Nah, sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih atas waktunya. Boy mohon maaf kalau ada kurang lebihnya. Boy akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.